Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan ini ada sebuah renungan yang perlu untuk kita camkan. Pada beberapa waktu belakangan ini kita sebagai saudara sesama muslim disibukkan dengan beberapa hal yang semestinya itu tidak perlu untuk kita respon secara berlebihan. Tidak perlu kita melakukan sesuatu yang reaktif di dalam mensikapi sebuah perbedaan atau perselisihan di dalam tubuh internal umat Islam sendiri. Memang dari dulu kalau kita lihat dalam sejarah ya, perselisihan yang ada di dalam umat Islam itu sudah lama sekali terjadi. Dan terkadang itu akan menimbulkan sebuah permusuhan, percikan, kobaran-kobaran peperangan atau perang saudara yang dari dulu hingga sekarang ternyata juga masih saja terjadi. Kalau kita lihat hal-hal tersebut itu diakibatkan karena kurangnya kita itu untuk saling duduk bersama, kurangnya kita untuk saling berkomunikasi, kurangnya kita menjalin sebuah kehangatan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, bisa jadi hal-hal tersebut diakibatkan oleh adanya kebencian yang ada di dalam hati kita kepada saudara kita sesama muslim, atau juga bisa diakibatkan oleh adanya upaya adu domba yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka kepada terciptanya kerukunan di dalam intern umat Islam itu sendiri. Di dalam media sosial, di dalam berita online bisa kita lihat beberapa kali kejadian di mana pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang memang kontroversi ya, mengakibatkan letupan-letupan emosional dari saudara sesama muslim yang lain dengan cara menyalah-nyalahkan saudara muslim yang lain, kemudian melakukan klaim-klaim pada segolongan dari komunitas mereka sendiri dengan memvonis ya, dari kalangan Islam lain yang tidak sepemahaman dengan mereka. Nah, ini hendaknya tentu kita hindari bersama dan kita perlu duduk bersama gitu ya. Apa sih yang kita cari ya? Apa hanya sekedar ketenaran atau hanya sekedar untuk meluapkan emosional sesaat hanya karena perbedaan pendapat ya. Kalau kita amati apa-apa yang diperdebatkan di dalam media sosial oleh beberapa orang atau beberapa tokoh-tokoh agama ya, itu yang kita lihat itu kan adalah sebenarnya perselisihan yang sudah lama terjadi dan itu sudah menjadi bahan perbincangan di kalangan para ulama, para ilmuwan muslim. Dan hal itu sebaiknya memang tidak dibicarakan di tempat umum ya. Ini menurut pandangan saya. Lebih baik apa dibicarakan di kalangan atau di dalam forum-forum resmi yang sifatnya itu adalah tertutup dan dihadirkan oleh para ahli dalam bidang teologi. Saya rasa seperti itu, daripada membuat suatu pernyataan di dalam suatu podcast kemudian mengakibatkan kegaduhan, retak hubungan silaturahmi ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam sendiri. Ini yang menjadi bahan renungan bagi kita. Kita itu terkadang antara doa kita dan perbuatan kita yang kita lakukan itu terkadang
ya jauh panggung daripada api. Kita itu sering mendengar hadis Rasulullah SAW, waladi nafsi biyadih la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa walidihi. Yang seperti itu ya. Rasul juga pernah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tapi pernah bersabda seperti itu, tidak sempurna keimanan seorang itu sebelum ia mencintai saudaranya sama muslim seperti ia mencintai dirinya sendiri. Kita pun sering berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat dan seterusnya. Kita juga sering mendoakan dari saudara-saudara kita sesama muslim setiap ba'da sholat. Kemudian ketika tahajud kita berdoa, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita sering berdoa seperti itu, tapi terkadang doa yang kita panjatkan kepada Allah itu bertolak belakang dengan sikap kita kepada saudara sama muslim. Untuk itu marilah ya kita bersama-sama merubah diri kita menjadi lebih baik. Karena di dalam Al-Quran itu juga Allah menyentil sifat seorang mukmin umatnya Rasulullah itu asyidda'u 'ala kuffar ruhama'u bainahum. Ya, tegas terhadap orang-orang kafir dan berlemah lembut kepada sesama muslim. Ini menjadi acuan kita sehingga kita itu bisa bersikap secara proporsional kepada saudara kita sesama muslim. Kita bisa menghargai perbedaan, kita bisa duduk bersama membicarakan hal-hal yang kalau memang itu urgent untuk dibicarakan. Demikian sedikit renungan pemikiran dari saya. Hal ini saya sampaikan bukan sebagai wujud kebencian atau klaim-klaim pembenaran, sama sekali tidak. Ini merupakan bentuk tali kasih sayang saya kepada sesama muslim, saudara sesama muslim, sesama umatnya Rasulullah SAW. Demikian, mohon maaf kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.